Yang kita tahu hanya itu gitu. Tapi apakah ada persoalan lain? Ya barangkali ada. Berubah 100 derajat. Kayaknya lu salah deh. Berubah tuh kalau nggak 180 derajat, 360 derajat, nggak ada berubah 100 derajat. Saya selalu menyembunyikan sifat asli saya supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan, bukan buat publik gitu. Jadi banyak yang tanya kenapa nggak pernah upload foto, nggak pernah ini. Ya itu hak-hak saya, ya kan, hak-hak saya. Karena saya nggak mau keluarga keikut-ikut aja gitu. Saya nanti punya masalah apa, tiba-tiba keluarga saya yang ikut-ikut gitu. Kabar keretakan rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne hingga kini masih menjadi sebuah topik hangat yang ramai diperbincangkan. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Arya dan Anne telah resmi bercerai pada 18 Januari 2024 lalu. Namun, sejak keduanya berpisah, belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Namun sejak itu banyak sekali isu bertebaran dan menyebut jika kehadiran sosok orang ketiga lah yang menjadi penyebab hancurnya bahtera rumah tangga Arya dan Anne. Tak lama desas-desus itu muncul, Putri Anne yang telah menyandang status sebagai single parent justru menampilkan sebuah perbedaan yang begitu signifikan. Dari cara berpakaiannya yang sudah melepas hijab hingga tampil lebih vulgar dari sebelumnya. Dan dari situ pula banyak yang mengira jika Putri Anne dianggap tak ingin kalah saing dari sosok orang ketiga yang diduga telah menghancurkan rumah tangganya dengan Arya. Lantas seperti apa pakar mental health menyikapi perubahan yang dialami oleh Putri? Pasti ya, namanya perceraian itu menyayat itu pasti ya. Ada luka batin tuh pasti, cuman kan luka batin ini akan menjadikan mental block atau terkena mental itu ada tolak ukurnya nih, ada indikatornya. Satu di mana jadi gini, dari kejadian itu, dari divorce itu dia ini secara SDM makin bermutu atau makin turun mutunya kan gitu. Benar nggak? Jadi kalau memang dulu kok seperti ini, sekarang seperti ini, oke, berubah, tidak ada masalah. Tapi dalam perubahan itu dia makin downgrade atau upgrade. Nah, itu yang jadi tolak ukur. Jadi kalau memang gini ya, enggak, gue nggak kena mental kok, gue biasa aja, gue bisa move on. Tapi dalam kondisi batinnya kayak nggak tenang, dia merasa gampang nggak nyaman, mungkin gampang sensitif, atau dia bikin suatu hal yang biasanya nggak akan terjadi di personal dia, tapi ini dilakukan. Nah itu biasanya udah kena mental itu. Meskipun dia ngomong enggak, aku fine aja, aku nggak ada masalah. Ada triggernya adalah karena dia ditinggal selingkuh. Ada yang memang secara vulgar dia ngomong secara, saya nggak suka dengan pribadi kamu, kan macam-macam ya. Ada yang divorce itu kasusnya pengen punya momongan dalam hal ini ya. Jadi dampaknya juga akan macam-macam. Tapi bisa diambil ada indikator di situ ya. Contoh dalam hal ini kan masalah perselingkuhan ya. Dia pengen show off, membuktikan bahwa aku juga bisa seperti itu gitu loh. Biasanya perilakunya akan mengarah ke hal yang seperti itu gitu loh. Berubah 100 derajat. Kayaknya lu salah deh. Berubah tuh kalau nggak 180 derajat, 360 derajat, nggak ada berubah 100 derajat. Kayak mengkomunikasikan di halayak umum bahwa gue juga seksi loh, kayak gitu ya. Gue juga punya prestasi, aku juga centil, aku juga ya seperti itulah, macam itulah. Jadi sebenarnya dari triggernya beda-beda macam-macam. Cuman tolak ukurnya adalah ketika dia dalam kondisi pasca divorce dan dia downgrade, artinya kok makin seperti itu, nggak mengarah ke arah yang mungkin lebih dewasa, lebih elegan, lebih eksklusif. Biasanya dia sedang punya ini ya, gangguan
di mentalnya. Mental ini nggak bisa dibilang baik-baik saja ketika dia pasca melalui divorce yang mungkin di sini dalam hal ini perselingkuhan ya. Ini sangat kena sekali. Satu, batinnya luka. Kedua, dia merasa nggak dihargai, nggak dipahami ya, merasa nggak dicintai dan akumulatif itu. Nah biasanya di awal dia bisa menerima, tapi lama-kelamaan dia pasti protes dong, melakukan hal-hal yang mungkin show off ya gitu ya. Mungkin nggak waktu itu, tapi karena dia masih bertahan dalam kondisi enggak gua harus bertahan, aku harus kuat. Apalagi biasanya kalau punya momongan, punya anak itu akan bisa menerima dulu. Tapi namanya bom waktu gitu loh. Makanya saya menyarankan bahwa yuk kasus divorce ini harus dipahami bahwa ini case yang bukan sekarang, nanti akumulatif, memang betul itu. Jadi lama-kelamaan ini akan menjadi kayak ranjau gitu loh. Ini akan menjadi momen di mana juga akan menyehatkan si mental masing-masing gitu. Saya bilang bahwa divorce itu baik-baik saja, itu maksudnya di sisi mentalnya gitu loh. Kalau divorce itu satunya nggak mau cerai, satunya merasa tersinggung bla bla bla, udah runyam biasanya sudah kena mental semuanya. Apalagi dalam hal ini kalau kasusnya perempuan yang satu sisi di mana dia itu ini kan perselingkuhannya tuh ini ya bukan lama ya, tapi pendek tapi menyayat gitu loh. Kan beda-beda ya. Triggernya ini macam-macam. Kalau dalam hal ini saya pastikan pasti si mental ini pertama lemah. Karena tersakiti kan. Akhirnya dari melemah itu, nah kita lihat nih dalam kondisi kurun waktu tertentu dia akan punya ledakan-ledakan kalau nggak punya konseling dalam segi psikis dia gitu. Berbicara soal perubahan yang dilakukan oleh Putri Ane, hal tersebut juga sempat mengundang komentar negatif dari para netizen yang kontra dengan keputusannya itu. Bagaimana tidak, di balik transfigurasi yang dilakukan olehnya, banyak sekali orang menilai jika perubahan itu tak pantas dilakukan. Lantaran wanita berusia 33 tahun tersebut telah dikaruniai 1 orang anak hasil pernikahannya dengan Arya Saloka. Dan patut diketahui pula jika perubahan yang dilakukan oleh Putri Ane menjadi kontroversi yang paling panas sejak ia memutuskan melepas hijabnya. Dan puncaknya di mana beredar sebuah video yang diduga dirinya tengah asik berduaan bersama laki-laki lain yang dianggap sebagai salah satu potret miris dari kegagalan rumah tangganya. Lalu seperti apa sudut pandang seorang psikolog melihat perubahan yang dialami oleh Putri Ane? Benarkah hal tersebut ia lakukan lantaran adanya amarah yang tak sempat dilampiaskan olehnya? Perubahan perilaku dan ekspresi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya itu adalah titik puncak atau kumulasi gitu. Dari semua keadaan yang dialami. Jadi banyak situasi barangkali kan yang kita tahu hanya itu gitu. Tapi apakah ada persoalan lain? Ya barangkali ada yang tidak dia sampaikan ke publik. Atau ada persoalan yang lebih penting mendasar dari itu. Karena apa yang dibicarakan di publik mengenai suaminya ini sudah cukup lama ya. Artinya sudah didiskusikan, sudah dibahas barangkali, atau sudah menjadi topik yang mereka share di dalam keluarga mereka. Nah, kalau masih seperti ini, ya bisa ada beberapa kemungkinan. Memang pembicaraan itu tidak tuntas atau tidak menemukan kesepakatan jalan keluar yang sama-sama win-win dengan kedua belah pihak, atau memang ada persoalan lain yang lebih signifikan dari itu. Kalau sekarang itu dia ubah, ya pastinya hanya dia yang paling paham motifnya. Namun yang berubah sebenarnya bukan hanya sekedar penampilan, namun yang paling mendasar adalah pemikirannya. Apa yang menjadi sudut pandang baru yang dia miliki sekarang. Nah, perubahan sudut pandang itu banyak dipicu oleh situasi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ya, namun paling tidak apa yang dibicarakan di publik, yang diomongin netizen barangkali bisa memicu perubahan sudut pandang. Pemikirannya yang paling tahu cuman dia, tanyalah dia gitu. Karena tadi saya katakan perubahan perilaku didasari oleh perubahan pemikiran. Nah, apa yang dia pikirkan nggak ada yang tahu kan gitu. Ya, tidak ada sebuah kasus yang sebab akibat 100% itu tidak pernah ada. Semuanya
sangat subjektif. Setiap orang itu punya cara atau mekanisme untuk mengekspresikan suasana hatinya, isi kepalanya. Nah, bagaimana cara mengekspresikan itu tergantung pembelajaran, bagaimana yang dia kenal, apa yang dia pelajari dalam hidup, begitu ya. Acuan-acuan dalam sistem normanya, nah itu seperti apa? Itu juga sangat bervariasi di setiap orang. Bahkan anak kembar pun gak ada yang sama itu. Nah, ketika seseorang ingin melampiaskan atau mengekspresikan perasaannya, memang sebaiknya itu tidak bersifat atau dibuka ke hadapan publik. Mengapa? Karena justru ekspresi itu bisa dipersepsikan banyak, berbeda oleh publik. Yang barangkali mungkin intinya mengekspresikan suasana hati yang gembira, tapi publik membacanya berlebihan sehingga dimaknai jadi tidak positif. Nah, itu konsekuensinya. Nah, komentar-komentar dari netizen atau publik jadi memperkeruh yang awalnya masalah barangkali dianggap masih dalam kadar yang wajar, karena komentar intervensi publik ini jadi berat, jadi kompleks. Nah, dalam hal ini publik ikut campur ke dalam konteks permasalahan itu. Nah, namun publik kadang-kadang nggak salah juga ya, karena sang public figure kan menampilkan ke publik. Jadi setiap hal yang ditampilkan ke publik sejatinya itu harus diterima bahwa publik harus mengomentari, bisa mengomentari, dan itu konsekuensi yang harus kita terima. Ya gimana pun ya banyak juga public figure gitu. Kadang-kadang sulit membedakan apakah ini untuk kepentingan konten atau memang ekspresi natural gitu. Karena kalau saya ya melihat seseorang yang sadar akan sebuah konsekuensi dari perilakunya, seyogianya pasti akan membatasi apa yang dia tampilkan di publik supaya tidak menyerang balik gitu. Nah, namun kalau itu dibiarkan terbuka, ya ada kemungkinan lain memang itu untuk kepentingan branding misalnya ya, atau untuk menjadi viral misalnya, atau memang ada hal-hal di belakang yang berkaitan juga dengan permasalahan kondisi mental dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipastikan nanti melalui pengukuran psikologis. Mengenai isu yang belakangan beredar, misteri di balik retaknya rumah tangga Putri Ane dan Arya Saloka juga sempat mengundang komentar dari salah satu pakar ekspresi yang juga memberikan pandangannya soal kecocokan di antara keduanya. Dan pada kesempatan kali ini, Coach Yudi pun mencoba untuk membaca wajah dari Arya dan Ane guna melihat lebih dalam sifat asli keduanya. Lantas, benarkah jika keduanya tidak memiliki suatu kecocokan? Orangnya ya. Nah, kalau kita lihat Arya Saloka ya, terutama bedanya sama Putri Ane ya. Kita bisa lihat dari jidat nih. Nih, lihat jidatnya ya. Jidat Arya Saloka itu miring banget. Kemiringannya itu beda sama Putri Ane. Putri Ane itu lebih lurus, kemudian dia ngebulat ke sini ya. Dan itu ngejelasin bahwa cara berpikirnya aja beda. Karena kalau dari jidat aja udah beda, berarti mereka berpikirnya beda. Nih slope-nya terutama dari samping jelas banget nih. Ya tuh beda kan. Nah, Arya Saloka mikirnya itu cepet. Dia maunya ujungnya itu kayak gimana, hasilnya kayak gimana. Dan kadang berpikir, maksud saya Arya Saloka terkadang itu bertindak tanpa berpikir. Udah action baru nyesel. Nah, Putri Ane lebih banyak berpikir dan berimajinasi. Kalau dilihat dari depan, lihat deh, jidatnya lebih tinggi dibandingkan Arya Saloka. Putri Ane lebih sering berpikir, lebih sering berimajinasi, lebih berpikir panjang ya. Selain itu, kalau kita lihat dari bentuk mukanya, dari bentuk matanya terutama, Arya Saloka matanya itu lebih sedikit turun, sedangkan Putri Ane lebih naik. Nah, ini menunjukin bahwa Arya itu orangnya lebih sulit untuk dibuat happy. Tuntutannya banyak, maunya banyak, orangnya detail, mau ini itu, dan dia bisa ngelihat flow atau bisa ngelihat kesalahan orang lain dengan gampang. Kadang orang lain itu aja nggak sadar gitu loh. Boleh dibilang ya simpelnya perfeksionis lah. Putri Ane lebih ya udah easy to live with. Kadang nggak sadar juga kalau dicelain, atau kadang nggak tahu juga apa yang terjadi. Bahkan kalau udah tahu, bisa jadi dia belaga nggak tahu, asal untuk
supaya nggak terlalu banyak ribut lah. Saya selalu menyembunyikan sifat asli saya supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan, bukan buat publik gitu. Jadi banyak yang tanya kenapa nggak pernah upload foto, nggak pernah ini. Ya itu hak-hak saya, ya kan, hak-hak saya. Karena saya nggak mau keluarga ikut-ikut aja, gitu. Saya nanti punya masalah apa, tiba-tiba keluarga saya yang ikut-ikut gitu. Kalau kita lihat dari sisi fisik ya dua-duanya cukup fisikal, cukup kuat, cukup punya energi, cukup agresif dalam arti kata kalau pengen mengejar sesuatu bakal dikejar. Nah ini kecocokan antara dua-duanya. Tetapi ya bicara tentang kedominanan, kita bisa lihat bahwa Arya memiliki alis yang cukup nyambung, di mana terkadang ya susah toleransi, dan dia bisa lebih dominan ya dalam banyak hal. Beda dengan Putri Ane, alisnya jauh tuh. Di sini kalau kita lihat cukup nyambung. Ya, nah sulitnya adalah dengan Putri Ane, karena dua-duanya kalau mau sesuatu bakal ngejar. Ketika terjadi kesalahpahaman, ya bentrok. Dari cara berpikir yang berbeda pun akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Sedangkan jika tadi kan saya sudah terangkan tentang jidat dan juga tentang matanya, Arya selain berpikirnya cepat, tetapi juga bisa melihat sesuatu flow atau kesalahan akan orang lain dengan mudah. Nah, ini yang mungkin membuat perbedaan antara mereka. Karena bisa aja nemuin salahnya. Terkadang bahkan yang salah pun gak sadar, kok bisa itu ya kepikiran ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.